Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir dan bergabung pada kegiatan Diklat Kepala Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh Learning Management System menggunakan modul. Ini mana ya, Ran? Kita masuk pertemuan ketiga. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada sesi yang ketiga atau pertemuan yang ketiga nanti saya akan membahas ke teknis ya, bagaimana kepala sekolah berperan pada pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS model ini. Ya. Jadi kalau yang selama ini terjadi dengan pembelajaran jarak jauh itu adalah bagaimana peran guru dan peserta didik, ya, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh, bagaimana cara mempersiapkannya, bagaimana Bapak Ibu guru membuat bahan ajarnya, bagaimana cara Bapak Ibu guru membuat penugasan, membuat latihan soal, feedback, dan lain-lain. Nah, ini kemudian kita coba dorong bagaimana kalau kemudian kita juga bisa memfasilitasi peran kepala sekolah agar dapat memantau, memonitor apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Dalam hal ini kelas digital atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti saya coba tunjukkan beberapa sekolah gitu ya, atau mungkin contoh gitu ya, bagaimana seorang administrator itu menentukan kepala sekolah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer supaya kepala sekolah tersebut dapat melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di pembelajaran jarak jauh. Oke, kita langsung saja lakukan beberapa demo ya, atau mungkin contoh yang saya lakukan di SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik SMA. Kita mulai dari SMA dulu. Kita share screen, izin share screen Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari Berapa sih? Loro.
Oke. Coba saya masuk ke Jauh nih. yang Belagras misalnya. Sudah ikat ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh pada saat kita ingin menentukan gitu ya. Ingin menentukan bagaimana peran kepala sekolah. Ini ada materi umum kelas 10. Kita juga bisa ngecek nanti kelas 11 misalnya. Contoh kelas 10 dan kelas 11. Ada umum, IPA dan IPS. Oke. Nah, saat kita ingin masuk ke Oke, sebentar Bapak Ibu. Kita stop dulu. Belagras. Enam. Oke, saya login sebagai administrator ya. Jadi levelnya di LMS Model itu ada administrator, ada manajer, ada pengajar atau teacher, ada non-teacher, dan ada siswa. Oke, kita mulai dari Orang piwar nih kok mau pelajaran katakanlah kelas 10. Jadi makan barang. Kelas 10 ya. Di kelas 10 kita pilih misalnya ada bahasa Jawa atau mungkin ada pelajaran ekonomi atau ada pelajaran apalagi misalnya kalau di kelas 10 PS itu ya. Oke, misalnya kita buat pertama 10 IPS. Pelajaran sosiologi. Kita mulai awal, sosiologi. Sosiologi. Kelas 10. 2020. Oke, kita berikan X. Sosiologi 2020. Oke, dimulai tahun pelajaran misalnya startnya per 10 Juli misalnya. Ini mau main apa? Anggap 10 Juli. Iya kan? Disiap sebenarnya nama bapaknya. Jika sudah, nah ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Api ini juga. Kakak punya pakai api ini. Pakai api ini bisa kamu buat es krim. 10 Juli, ya kan? Mereka sudah bisa melakukan proses pembelajaran yang kemudian kita tentukan. Ini lagi mana? Kita tentukan siapa yang menjadi siswa, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi manajer. Oke, misalnya gurunya itu Bu Ayu. Oke. Nah, kita masukkan Bu Ayu. Ya, Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Guru mata pelajaran. Kita enroll, kita masukkan sebagai guru. Oke. Kemudian siswanya siapa? Nah, kita masukkan lagi. Oh, siswanya adalah kelas 10.
IPS misalnya. Nah, ini kita bisa tentukan 10 IPS. Oke, kita enroll. Sama 10 IPS juga. Oke, kita enroll. Jadi guru dan siswanya, total anak IPS itu ada 51, jadi besar gurunya. Kita juga bisa menambahkan hak akses kepala sekolah. Nah, ini yang kita di manual LMS model itu ada role, ya, ada permission gitu ya, manager. Nah, manajernya ini bisa ditentukan siapa manajernya ini. Oh, manajernya Bu Emi selaku kepala sekolah. Jika sudah, maka kita enroll. Klik, kita enroll. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berhasil ya menentukan siapa kepala sekolahnya, siapa gurunya, siapa siswanya. Nah, ini banyak sekali role-role yang bisa kita tentukan. Misalnya role-nya sebagai tamu, misalnya pengawas, kita tentukan atau kita berikan aksesnya untuk melihat pembelajaran jarak jauh. Nah, itu bisa. Haknya sebagai siswa. Nah, yang non-editing ini adalah hak akses non-guru, non-editing. Kalau di perguruan tinggi itu ada asisten dosen. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang bisa kami tunjukkan kepada Bapak Ibu semua tentang apa ya, fitur di LMS yang kepala sekolah bisa ditambahkan sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Nah, tentunya mungkin ada beberapa fasilitas kalau kita tentukan sebagai manajer. Misalnya tidak bisa melihat user, misalnya user untuk sebagai administrator itu tidak ada. Jadi kalau kepala sekolah nanti tidak akan muncul set administration. Jadi kan kepala sekolah nggak perlu kemudian sampai pada bagaimana membuat kursus baru, membuat pelajaran baru, cukup bisa memantau siswa dan gurunya. Tapi kalau kemudian ada kepala sekolah yang paham tentang IT dan ingin terlibat langsung di dalamnya, maka akunnya bisa ditambahkan sebagai administrator. Jadi tidak bisa. Tempatnya ada di permission. Oh, sorry, bukan permission sini. Di user, permission, set administration. Misalnya saya ingin menambahkan kepala sekolah saya itu sebagai administrator, misalnya. Maka bisa ditambahkan saja Emi, tadi ketemu namanya, ditambahkan sebagai administrator juga. Sehingga posisi menjadi powerful di situ. Nah, ini adalah proses-proses penentuan bagaimana kepala sekolah bisa masuk ke administratornya. Nah, kemudian kita coba sekarang login sebagai kepala sekolah, ya. Kita login sebagai kepala sekolah. Kita login, ya, sebagai kepala sekolah, BNI, gitu ya. Kita login sekarang. Iya. Sebagai kepala sekolah. Mana ternyata suara kami ada. Oke. Jika sudah, nah kita cek sekarang.
statusnya Bu Emi yang sudah muncul sebagai kepala sekolah. Sudah. Ya ampun, dengar pula mau tidur kan? Oke. Nah ini sekarang beliau posisinya bisa mengetahui, bahkan bisa menjadi administrator Bapak Ibu, ada set administrasinya. Karena tadi kita sudah tambahkan beliau sebagai administrator, full access. Tapi tadi yang sudah kita tambahkan beliau sebagai kepala sekolah sebagai manajer ada di sini. Sosiologi tadi. Nah, nanti beliau bisa mengetahui, oh gurunya sudah buat, oh gurunya belum buat, dan seterusnya. Itu bisa mantau Bapak Ibu. Karena tadi sosiologi baru dibuat, ya otomatis masih kosong. Ya, karena belum dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, seperti itu gambaran Bapak Ibu di SMA Muhammadiyah. Kalau bisa saya share untuk yang di SMK, saya punya contoh yang SMK itu miliknya Semen Gresik. Semen Kediri, SMKN 1 Semen Kediri. Nah, ini juga sudah banyak sekali materi-materi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, termasuk kita juga bisa ngecek siapa saja yang login. Ini saya baru masuk ya. Login saya baru masuk. Oke. Nah, kita bisa cek misalnya kepala sekolah ini posisinya sudah ditentukan apa belum ini. Nah, ini bisa dicek Bapak Ibu. Bisa dicek di course, tambah course. Misalnya jurusan TKJ. Ya. Jurusan TKJ ini ada apa saja, siapa saja yang sudah dibuatkan. Nah ini, oh ini sudah dibuatkan presensi guru, ada kelas 10, TKJ, nah, ini kelas 10 TKJ. Nah, ini luar biasa banyaknya ini. Nah ini bisa kita cek Bapak Ibu, di sana itu materi-materi yang sudah ada, ya kan? Kemudian kepala sekolah bisa mantau. Atak aja nggak apa-apa, misalnya, oh kelas 10 TKJ Matematika, ini sudah dibuat apa belum? Nah, nanti bisa diketahui. Oke. Matematika. Di sini posisinya pengajarnya ada 3, siswanya ada 36. Tapi belum ada kepala sekolahnya. Nah, kita tambahkan pengguna terdaftar sebagai apa? Kepala sekolah. Nama kepala sekolahnya Pak Guntur. Cek sebagai apa? Manajer. Manajer Pak Guntur. Nah, kita cek. Kita tambahkan enroll. Oke, maka kemudian pada saat kita nanti ngecek role sebagai manajer, Pak Guntur muncul. Nah, aturannya sebagai manajer, sebagai tamu, sebagai pembuat manajer. Oke, nah, yang muncul adalah Pak Guntur. Nah, Pak Guntur sudah. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kemudian kami merekomendasikan kepala sekolah, beberapa kepala sekolah, untuk dapat kiranya menggunakan learning management system, menggunakan model itu, karena salah satu faktornya bisa dipergunakan untuk memantau aktivitas guru
dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Ya. Itu kalau SMK, kalau SMP itu ada Spenduna. Spenduna. Saya coba login aja langsung juga. Oke, masuk. Nah, ini oh ternyata 18 yang online hari ini ya. Jam ini yang online ada 18 ini. Jadi kita bisa memantau aktivitas siswa yang aktif atau yang lagi bergabung, itu diketahui. Oke. Nah, kita ingin cek sekarang set administration. Salah satu course saja nanti kita cek. Kita cek salah satu saja. Terus, ini SMP Negeri 2 Adi Werna, Spenduna itu ya. Kelas 7, nah, kelas 7. Kelas 7. Nah, ini ternyata saya baru dapat perkembangannya. Ini dibuat nama per mata pelajaran ini. Jadi ada katakanlah guru bahasa Indonesia, maka gurunya siapa? Ini saya juga baru. Kemarin memang saya rekomendasikan satu mapel gitu ya, di Ampu bisa lebih dari satu guru. Ini kayaknya ini dipisah nih loh. Kalau tadi di SMK tadi saya rekomendasi berkolaborasi, kalau ini dipisah. Dipisah. Nah, ini sudah ditentukan manajernya satu. Nah, ini kepala sekolahnya sudah minta manajernya harus ditentukan, gitu ya, supaya nanti kepala sekolahnya bisa mantau dan ngecek. Jadi Bu Mujati lah, ini diketahui nanti Bapak Ibu. Oh, kosong masih misalnya, belum ada isinya. Itu nggak akan bisa oh saya sudah ngisi, saya sudah, itu nggak bisa. Jadi kalau posisinya memang belum dilakukan, ya otomatis tidak ada. Ya. Misalnya PAI, kita coba yang PKN misalnya. Loh, masih kosong. Ya, mungkin ini baru, jadi karena kemarin posisinya saya meminta pada saat pelatihan itu dibuat tidak per guru, tapi per mata pelajaran. Kalau misalnya ada matematika 2 guru ya silakan dikolaborasikan gitu, dengan 2 guru itu. Jadi dengan kepala sekolah bisa masuk sebagai manajer, maka kepala sekolah itu bisa memantau aktivitas dari apa istilahnya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sedikit contoh, ada SMA, SMK, ada SMP, ada juga SD 49 yang kemarin saya dampingi itu ada kelas 1 sampai kelas 6B gitu ya. Tapi yang kelas 1 kemarin datanya belum saya masukkan karena masih belum masuk datanya. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan pembelajaran jarak jauh, LMS menggunakan model. Nanti kita lebih banyak ke sharing, diskusi, bagaimana kalau posisinya LMS itu secara online kita membuat gratisan seperti ini, atau menggunakan server sekolah, atau beli domain hosting itu dipersilakan saja, monggo
sehingga nanti sekolah itu cukup satu LMS saja. Jadi sekali lagi cukup satu LMS saja yang dipilih oleh sekolah, jangan banyak-banyak supaya anak didik kita juga tidak bingung. Seperti itu. Nah, sedikit saya tambahkan misalnya, Pak, bagaimana kalau misalnya kepala sekolah ingin membuat laporan katakanlah pembelajaran jarak jauh, kemudian gurunya ngirim ke LMS itu, bisa menggunakan apa? Penugasan. Kita contohkan misalnya, kita ambil di sini aja. Ini adalah contoh Bapak Ibu yang sudah ngirim tugas, ya. Tahap ke-7 ini. Sudah ada 7 orang yang sudah ngirim. Nah, ini bagaimana cara membuat penugasan kepada Bapak Ibu guru misalnya, ini contoh Bapak Ibu. Misalnya pelaporan pembelajaran jarak jauh bulan Juli 2020. Maka kita bisa tambahkan, ini contoh, nanti akan saya hapus waktunya Bapak Ibu dianggap menjadi beban gitu ya. Ini hanya contoh saja. Tambahkan aktivitas, pilih assignment, pilih add. Oke, pilih add. Kemudian, nah misalnya ini, saya akan buat misalnya tugas membuat pelaporan PJJ bulan 2020 misalnya. Nah, deskripsinya ini bisa dibuat ketentuan. Misalnya silakan Bapak Ibu mengisi format yang sudah disediakan dan silakan ke LMS ini paling lambat tanggal 10 misalnya Agustus misalnya ini Bu, karena kan bulan Juli yang berlalu. Nah, silakan filenya ditambahkan formatnya. Misalnya Bapak Ibu punya format pembelajaran untuk bisa dilakukan proses pelaporannya, silakan dimasukkan sini. Kapan terakhir? 10 misalnya. Tulis ini 10. Jam berapa? 23.00 misalnya. Due date-nya, batas waktunya. Oke, jika sudah langsung di save and display. Maka semua guru yang masuk dalam kursnya kepala sekolah itu akan terlihat di sini. Kalau gurunya 15 ya 15, kalau gurunya 18 ya 18. Kalau gurunya 50 ya 50. Ketepatan peserta diklat ini 50 orang. Nah, cara ngeceknya gimana? View all submission. Jadi nanti kalau sudah ada, mohon maaf, guru yang aktif, yang sudah menyiapkan, kok kemudian ingin tahu sudah berhasil diupload apa belum, bisa dicek oleh Bapak Ibu. Di sini. Bisa dicek siapa yang sudah ngirim, siapa yang belum. Nah, termasuk nanti saya contohkan. Diklat saya kemarin tahap 6, nah, ini kita contohkan tahap 6 Bapak Ibu. Diklat kepala sekolah saya tahap 6. Tahap 6. KS LMS 6 misalnya. Nah ini, saya ambilkan contoh.
Dari 79 yang ngirim 47. Nah, ini yang artinya yang dapat sertifikat ya baru 47. Ya. Yang lain ya mohon maaf. Ya. Yang ngirim ya 47. Kita pilih sekarang. Tugasnya sama kok, Bu. Sama kan? Kita bisa cek ini. Dari 47 itu siapa saja yang, nah ini ketahuan ini. Ini yang terlambat 1 hari. Ini yang terlambat 21 jam. Ini ketahuan semua. Nah, ini yang ngirim. Tanggal berapa, jam berapa, ketahuan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Loh, ketahuan semua. Bahkan kita bisa memberikan nilai. Nah, ya kan? Kita juga bisa ngecek siapa yang belum ngirim ini, guru-guru saya ini. Nah, dengan kita memiliki pengelolaan pembelajaran seperti ini, maka enak Bapak Ibu, ya. Pengelolaannya lebih mudah, lebih terpantau dan terkontrol. Tuh. Nah, ini yang belum Bapak Ibu. Ini yang belum. Belum ngirim maksudnya tugasnya. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa contoh yang bisa saya demokan. Kalau kemudian dari pengalaman waktu ke waktu, Pak, saya sudah menggunakan Google Classroom misalnya gitu. Saya sudah, guru-guru saya sudah, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Tidak usah menggunakan model, tapi saya menyarankan menggunakan Google Suite for Education, bukan Google Classroom yang biasa, tapi menggunakan level yang lebih di atasnya. Dan di Gigirse memfasilitasi itu. Prinsipnya pilih salah satu. Nah, di Gigirse, bentar saya tunjukkan yang Google sekarang. Besok pembukaan tahap kedua, pesertanya masih 20. Diklat Google, bentar saya cari Google. Oke, kita coba Google sekarang. Nah, ini sudah ada 2 tahap. Tahap ketiganya belum, baru besok karena tahap 2. Contoh tahap 2. Nah, ini kita juga gunakan Bapak Ibu diklat kepala sekolah untuk Google Suite for Education. Nah, materinya dari Pak Budi. Ini juga problemnya kenapa saya jarang up yang Google for Education itu karena sudah banyak tersebar informasi-informasi bagaimana cara untuk menggunakan Google Classroom dan seterusnya banyak sekali di YouTube, sehingga ya saya hanya memberikan alternatif saja untuk kepala sekolah. Bagaimana kalau kepala sekolah itu kemudian mendorong di sekolahnya itu melangkah menuju ke Google Suite for Education. Tahapannya apa yang harus dilalui, persyaratannya apa saja, nah, itu ada nanti di materi-materi Pak Budi ini. Nah, ini sebagai alternatif saja Bapak, alternatif. Ya, apa sih bedanya? Nah, misalnya gitu. Ya bedanya bisa jadi kalau Google Classroom yang biasa itu hanya untuk kapasitas penyimpanannya, ya. Kapasitas penyimpanannya itu hanya berapa ya? 200. Oh sorry. Hanya 15 giga kalau nggak salah ya. Nah ini ketemu ini. Oh, tampilan. Oke, saya mau tampilkan, presentasikan. Oke, nah ini. Nah ini Bapak Ibu, yang membedakan. Ya sama-sama Google Classroom.
Tapi kalau yang di Google Suite itu bedanya ada Google Admin-nya. Meet-nya bisa sampai 250. Google Drive-nya tak terbatas. Nah inilah lebih kurang kalau kita menggunakan Google Suite for Education dengan yang biasa, ya, yang pribadi. Tapi ini prosesnya dengan adanya pandemi ini, ada yang kemarin 6 minggu baru ke-approve untuk menuju Google Suite for Education. Nunggu antriannya panjang ini kemarin. Ya. Ini sedikit gambaran yang diselenggarakan oleh IG Kabupaten Gresik, ya. Ada 3 kepala sekolah untuk bagaimana mengenal lebih dekat tentang learning management system menggunakan model pada pembelajaran jarak jauh dan penggunaan LMS Google for Education. Nah untuk Bapak Ibu Guru di LMS model ini saya juga menggunakan workshop gratis Bapak Ibu. Workshop gratisnya itu kita ini ada tahap 11. Nah ini tahap 11. Ini untuk Bapak Ibu, bentar ini saya sudah kelihatan kan Bapak Ibu ya. Jadi ini saya juga menyelenggarakan yang free untuk Bapak Ibu, kuotanya hanya 200 peserta. Nanti akan saya buka tanggal 11. Ikonnya tatap muka seperti ini. Kemudian saya beri jeda 1 hari untuk mereka bisa nyoba-nyoba. Habis itu kita buka tanggal 13 untuk tanya jawab. Nah, seperti itu. Karena video-video yang saya punya sudah cukup banyak, sehingga nanti kita tinggal ke pendalaman. Oke, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah ada 22 yang bergabung. Silakan yang mau bertanya atau berdiskusi terkait dengan kegiatan diklat kita hari ini. Pak Puji, kayaknya sudah mengirim tugas ini Pak Puji tadi ini. Silakan Pak, jika ada yang mau disampaikan. Atau Pak Muhammad Mahruji ini ada SMP berapa ini? Silakan Pak Mahruji. Ya, untuk sementara baru nyimak dulu ini Pak. Oh gitu ya. Iya, tugas kemarin sudah saya kirim juga. Ya, alhamdulillah. Ini saya kira tadi sudah mau siap-siap bertanya, kok mic-nya sudah dibuka itu. Oh iya, maaf. Enggak, biasanya kalau mic-nya sudah terbuka, siap mau bertanya ini. Oke. Nanti saya kalau ada pertanyaan. Ya, saya coba cek mungkin. Oh iya, ini banyak yang menyimak ini Mas. Gak apa-apa. Monggo Bu Farida yang mau disampaikan atau Pak Ama Mansur. Silakan Bu Farida. Nggih, Bu. Suaranya belum terdengar Bu Farida. Mungkin headsetnya dilepas saja mungkin. Silakan Bu. Masih belum Bu, belum muncul suaranya.
Masih belum juga, Bu. Belum terdengar suaranya. Mungkin yang lain bersiap-siap. Monggo yang mau disampaikan kita sharing-sharing saja di siang hari ini. Pak Taswan, sudah siap kah? Siap berbagi, Pak? Silakan, Pak. Sambil nunggu Bu Farida ngecek sound-nya ini. Atau Pak Sukamto, monggo. Atau Bu Lili Majidatul. Nah, ini atau Pak Saidina Umar, silakan Pak. Monggo. Halo, Halo, silakan Pak. ya selamat siang Pak Sukari. Iya, selamat siang Bapak. Saya Pak Alfred dari SMK Negeri 3 Maumere. Iya Pak, siapa? Ini kebetulan di sekolah kami, itu kami sudah putuskan untuk menggunakan Google Classroom. Oke, siap. Google Classroom, tetapi bukan Google Suite for Edu tadi. Yang for Edu, bukan itu. Yang ingin saya tanyakan itu, tadi kan sudah ada perbedaan. Saya kayaknya tertarik ke Google Edu. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi, tapi maksudnya saya itu, mungkin Pak Sukari tahu dia punya besar biaya yang digunakan, apakah sekolah berlangganan itu untuk satu atau untuk sekian user, maksudnya begitu. Besarnya biaya seperti model kemarin yang sudah dijelaskan. Ya, itu yang kedua. Setelah kami menggunakan Google Classroom, ternyata untuk di kelas, kalau kepala sekolah masuk di setiap kelas, itu berarti begitu banyak kelas per mata pelajaran lagi. iya Pak. Nah, itu susah untuk mengontrolnya. Betul. Jadi kepala sekolah masuk kode kelas untuk semua guru itu per mapel per kelas itu agak ribet. Betul. Nah, oleh karena itu kami rencana mau pindah ke Google Suite, tetapi apakah ada perbedaan dalam pengoperasiannya? Hampir sama Pak. Oh begitu ya? Ya, cuman ada pengelolaan pengelolaan pengguna itu kewenangan penuhnya di sekolah. Terus wajib ini Google Suite for Education itu free Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ada dua Pak. Yang pertama itu adalah punya domain SCID, Pak. Domain Asia ID. Ya, domain SCI.id. Ya, school ID, SCID itu yang pertama. Kedua, NPSN-nya terdaftar di referensinya kementerian, Pak. Oh iya. Berarti bisa. Sudah kami memenuhi syarat itu. Kalau dua itu. Ya. Nah, kenapa kok kami menghadirkan narasumber Pak Budi Santosa itu? Karena beliau salah satu leader grup GG-nya Google, Pak. Nah, beliau ada form yang untuk memandu siapa-siapa sekolah yang ingin bergabung, itu ada pendampingan di sana. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ya, jadi LMS Google for Education ini adalah respon dari peserta workshop diklat kepala sekolah tahap pertama. Pak, kalau kami tidak bisa menggunakan Google ini, apa ada solusi lain? Kami itu sudah menggunakan Google Classroom gitu. Makanya kemudian, kalau Google Classroom harus ditingkatkan levelnya menjadi Google Suite for Education.
Karena di sana kapasitasnya full, Pak. Unlimited. Google Meet-nya bisa nampung sampai 250 pengguna, Pak. Seperti itu, Pak, informasinya. Kemudian yang kedua, kalau Moodle Bapak, Ya, kami sudah mencoba menggunakan Moodle, saya sudah coba-coba buat usernya di Genomio, ya. dan sudah sempat explore, sudah sempat explore beberapa hari ini setelah kita diklat sebagai kepala sekolah. Saya coba, Ya, ternyata setelah saya mengikuti Pak Supari punya video yang ada di YouTube channel, saya kesulitan di mengganti template karena hanya diberikan dua template, betul. template, yaitu klasik dan apa yang satu itu. Yang bos, ya. Ya, sehingga tampilannya sangat terlalu sederhana. Ya, betul. Sehingga maksud saya mungkin ada tips-tips atau saran-saran dari Pak Sukari bagaimana untuk meningkatkan pemakaian dari Genomio tadi. Yeah. Jadi gini Pak, kenapa kok kemudian saya termasuk yang sedikit saya tahan Pak. Workshop saya tahap 10 itu berakhir tanggal 2 Juli. Sampai lama saya tuh, wah ini kok di Genomio itu sudah banyak fitur yang berkurang Pak. Dulu itu banyak sekali tem Pak, tapi tinggal 2 begitu per Juli itu. Kemudian banyak sekali plugin-plugin yang kita butuhkan. Kemudian belum ada Pak, contoh kehadiran, kemudian ada fitur game, itu nggak ada semua. Waduh, ini gimana gitu. Sehingga hampir 3 minggu Pak, saya tidak membuat workshop yang gratis untuk guru-guru itu. Karena fitur-fiturnya yang sudah terbatas Pak. Fitur-fiturnya yang sudah terbatas, sehingga saya baru kemarin memutuskan, ya sudah, saya buat workshop, tapi temanya bukan membuat e-learning. Membuatnya saya hilangkan, tapi langsung saya membuat workshop nasional e-learning sekolah menggunakan Moodle. Kalau membuat itu artinya mereka harus punya hasil karya berupa link website e-learning itu. Nah, sementara di Genomio itu kapasitasnya masih terbatas, Pak. Iya. Jadi waktu saya pertama membuat tanggal 31 Maret itu, fiturnya masih full, Pak. Banyak sekali fiturnya. Tak coba demokan, Pak ya. Izin saya demokan. Izin saya demokan yang ini, Pak. Ini yang versi lama, Pak ya. Template-nya itu, nah, ini template-nya itu bisa lebih dari 6, Pak. Semoga kelihatan template-nya ada adaptable, Pak. Iya. Ada advat, ada boost, ada kampus, ada clean, ada degrade, guru, enlight title, enlight lead. Banyak sekali Pak, esensial, workshop, kelas, move. Loh Pak, banyak sekali Pak ini Pak. Training, loh. Sementara kemarin yang baru itu Pak, hanya ada klasik sama Bos. Itu loh Pak ceritanya itu. Hanya ada ini Pak kemarin. Iya. Sama klasik. Beruntungnya Bapak sudah nyoba sehingga tahu dalamannya. Yang kedua, yang baru itu tidak ada plugin-plugin yang... Oh iya. Nanti tak tunjukkan beda. Manage activities. Jadi, ini banyak sekali Pak. Ada kehadiran, ada Blick button untuk yang Bitcoin, ada untuk yang game, ada interaktif konten,
ada Lightboard, ada banyak sekali Pak ini Pak. Iya, iya. Meeting, ada Webex, ada banyak sekali. Tapi fitur-fitur yang tambahan ini di versi yang baru tidak ada. Contoh Pak, saya tunjukkan yang baru Pak. SDN 45 Gresik. Oh sorry. SDN 45. Ini yang baru Pak, saya gunakan yang baru ini. Jadi saya nggak berkutik, mau ganti tema tidak bisa, mau nambahin tidak bisa. Bingung ya kemarin itu Pak. Nah, variance, Template. ya, kemudian template selector. Nah, hanya ada ini Pak, bus sama klasik. Betul Pak ya? Iya. Tuh. Nah, saya juga kenapa kok dulu posisi ingin lebih fleksibel, kelemahannya di Genemia itu kita nggak bisa install plugin, Mbak. Tapi kalau kita punya domain dan hosting sendiri, contoh ini saya beli, Pak, hampir 500.000 per tahun kemarin. Saya bisa, Pak, membuat apa ya istilahnya itu tambahan plugin sendiri bisa, Pak. Lebih leluasa lah gitu ya. Nah, set administration. Saya bisa install plugin sendiri, Pak, di sini. Plugin. Install plugin. Tak besarkan dulu. Nah, ini yang tidak ada di Genemia, Pak. Oh, begitu ya. Kalau ini kita bisa custom sesuai dengan tema sekolah. Tema apa yang kita butuhkan, ya itu yang kita install, gitu Pak. Itu Wagep ID itu domainnya di mana? Yang bisa install model. Soalnya nggak semua hosting itu bisa nyimpan model. Ya, jadi kita beli domain di sini, Pak. Kan penyedia itu banyak, Pak ya, tinggal milih. Nah, ketepatan saat kemarin itu dapat rezeki, Pak. Dapat promo, Pak, ceritanya itu. Oh, gitu ya. Dapat promo waktu bulan Ramadan 500.000. Wah, ini kok cocok ini. Ya, saya beli. Awalnya saya pakai ini, Pak, genemio.com. Ini Pak awalnya. Karena dapat promo yang terjangkau lah, Pak, gitu ya. Terjangkau. Nah, ini Pak awalnya, Pak. Loh. Ya kan, sampai ini sudah kami buat. Karena dapat promo lumayan cepat tuh ya, baru saya beli, Pak. 500.000 setahun ya kemarin itu. Nah, pokoknya dipakai untuk 100-200 orang online mau ngirim tugas, cukup lah Pak. Itu saya kemarin berpikirnya begitu. Nah, gila ini Pak. Ini. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada informasi terkait kalau misalnya beli domain bagaimana, kalau misalnya katakanlah mengembangkan yang di server sekolah bagaimana, itu pilihannya banyak. Itu model bisa diinstal di apa istilahnya itu, di platform yang kita inginkan, mau di VPS atau di server sekolah, atau kita numpang di Genemio atau di model cloud juga bisa.
Ada yang lagi, Pak? Untuk sementara itu Pak Sukari. Oke. Jadi kalau Bapak penasaran ingin bergabung di Diklat Kepala Sekolah untuk LMS Google ya monggo, karena masih belum saya tutup. Ya sangat berminat Pak. Jadi kami sangat berminat untuk ke Google Classroom tadi, Google Suite. Oke, silakan Pak, nggak apa-apa silakan. Jadi nanti biar bisa langsung mendapatkan informasi dari leader GG Surabaya, Mas Budi Santosa. Oke, yang lain, Bu Farida sudah bisa sambung kan? Nggak bisa, Pak. Sudah ini, sudah masuk Bu. Oh, sudah masuk. Sudah masuk Ini, Bu. Bang. Tadi nggak bersuara tadi. Iya. Silakan Bu. Untuk dokumen yang diupload, itu apa semuanya harus dalam bentuk PDF? Kalau tidak PDF, bagaimana, Pak? Bisa saja Bu, mau video, mau berupa apa namanya gambar juga bisa Bu. Ya, tapi harus dalam bentuk PDF. Tidak Ibu, ketepatan di diklat ini saya tentukan pakai PDF. Oh gitu. Oke. Jadi semuanya harus di PDF-kan dulu. Ya, jadi posisi di diklat kita ini kita menggunakan ketentuan PDF yang di-upload. Kalau yang diklat pemanfaatan server pasca UNBK atau level mahir itu malah video Bu. Oh gitu. Video itu malah. Tapi video nggak bisa masuk ya Pak ya? Kenapa? Video nggak bisa masuk. Ya bergantung ketentuannya Bu. Kalau saya tentukan video bisa masuk ya video masuk. Ini Pak Sukari, saya istilahnya itu betul-betul kepingin, tapi waktunya bersamaan ya. Besok itu tanggal 13 sudah mulai diklat. Terus jenengan ini pembentukan apa? Menggunakan model ini mulai tanggal 10, tanggal 9 besok. Yang mana Bu? Oh itu tanggal 11 Bu. Yang tahap 3 yang membuat model pembelajaran itu loh untuk kepala sekolah yang baru di-share kemarin tanggal 11. Oh, yang tahap 3 maksudnya Bu? Iya. Tanggal berapa Pak? Tahap 3 itu mulai tanggal berapa ya? 9 Bu besok. 9, 10, 11. Bukan 9, 14, 15. Karena beliaunya 9 besok sama 14, 15 Bu. Karena beliau bisanya cuma berkepatan terus Pak Sukari, jadi mungkin ya nanti saya berusaha menyiapkan dokumen-dokumen minta dibimbing mungkin di luar apa itu grup ya Pak ya. Dokumen-dokumen seperti yang semua yang saya buat itu kan apa namanya itu yang harus dilampaui oleh jadwal-jadwalnya yang harus diikuti oleh kepala sekolah yang ikut diklat penguatan kepala sekolah. Yeah. Saya pelajari yang kemarin dari yang disampaikan Pak Mustaqim ada 13 tugas. Jadi saya berusaha mengubah itu ke PDF semua untuk 3-4 hari lagi akan mulai. Jadi ya, maksudnya supaya mungkin ini Bu lebih familiar dan apa ya terbiasa mungkin Bu. Ya. Kalau nanti sudah familiar dan terbiasa kan enak nanti. Bagaimana bisa berinteraksi melalui chat konsultasi yang ada di LMS Model, bagaimana nanti bisa ngeklik Zoom meeting di LMS Model, bagaimana nanti memberikan feedback, bagaimana nanti bisa mengirim tugas, itu kan semuanya ada di LMS yang penguatan kepala sekolah itu. Lah ya Pak, nanti kalau saya ikut yang ketiga kemarin, tahap 3 itu di situ dilatih nanti. Oh, yang tahap 3 beda Bu, tahap 3 itu Google Bu. Oh gitu. Makanya saya bingung ini mau ikut yang mana. Tahap 11 Bu. Tahap 11 itu kita mulai tanggal 11 Agustus. Ya nanti itu Pak, saya mau konsul lewat itu aja pribadi. Nggih Bu, monggo. Nggih Bu. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah ternyata suaranya
Tidak nyala, ini tadi nggak bisa nyala. Oke. Bu Farida sudah, yang lain masih menyimak. Pak Partono, Pak Ahmad Sayuti, videonya belum muncul. Monggo. Pak Roji, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman, bapak-bapak kepala sekolah. Perkenalkan saya Mahruji dari Balikpapan, SMP IT Tri Sukses Generus. Terkait dengan yang saya ikuti di forum ini, saya baru bergabung di forum ini ya karena saya pun dapat info dari teman-teman MKKS. Oh, iya. Saya lihat hanya mungkin baru saya yang di Balikpapan yang ikut ini, yang merespon. Karena saya termasuk peserta penguatan kepala sekolah yang mandiri, Pak. Terkait LMS pertanyaan saya, Pak. Nah, ini sharing saja. Jadi saya pernah pakai model ketika saya jadi dosen di D3 di Balikpapan di Akademi Borneo. Ya. Itu saya ngajar mahasiswa saya dengan menggunakan Moodle, itu sebatas semacam soal online gitu Pak ya. Sekarang yang saya terapkan di sekolah saya, karena di MGMP TIK itu dapat materi dari APKS PGRI, menggunakan LMS Psikologi Pak. Oke, psikologi. Ya ini karena saya juga ya paling nggak tahu sedikit. Nah ini cuman ya karena free dan sebagainya. Nah, mungkin sharing dari Pak Sukari yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dan pengalaman. Ini kira-kira saya juga tertarik di GSE juga sih kemarin itu. Cuma kendalanya masih harus syaratnya SCHID itu yang belum saya kejar. Persyaratannya kan harus itu Pak ya. Kalau yang Google Classroom kan bebas saja itu Pak ya. Saya kendala sekarang itu gini Pak, di tempat kami itu selain full day itu ada boarding gitu Pak. Jadi ketika anak-anak yang sambil mondok itu harus di pondok, sedangkan yang lainnya BDR atau gurunya itu WFH, work from home itu ya. Nah ya jadi ini di Balikpapan masih zona merah sehingga tidak bisa siswa tidak bisa didatangkan ke sekolah, jadi harus pembelajaran jarak jauh gitu Pak. Nah yang jadi kendala ketika kita di psikologi itu bisa menampilkan linknya dari YouTube gitu Pak ya, dari YouTube, dan kita jawabnya dari forum diskusi interaktif dengan siswa melalui forum diskusi gitu sebatas itu. Nah kalau yang di GSE ini saya hanya lihat tutorial di YouTube aja Pak, tapi ya agak lumayan bagus, cuma syaratnya itu tadi yang belum saya penuhi. Kalau NPSN sudah nasional ya, kalau SCHID-nya kita baru yang ID aja Pak, gitu Pak ya. Ini yang menjadi kita sharing aja. Jadi selama ini baru itu yang bisa saya terapkan ke sekolah saya. Saya udah ngasih pelatihan kepada teman-teman guru terkait psikologi ya, sebatas ini ya berjalan dengan lancar, tapi kedepannya saya juga mau mencoba biar ada variasi dari orang tua yang mungkin lebih familiar dengan Google gitu Pak ya. Mungkin Pak Sukari punya sedikit buat masukan buat saya, karena saya juga mau upgrade ke teman-teman saya tentang GSE ini. Kalau psikologi sendiri menurut teman-teman yang atau Pak Sukari seperti apa ya? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Balikpapan Pak ya? Oke, Balikpapan Pak. Alhamdulillah Pak, Balikpapan. Saya kalau ke Bontang kan melewati Balikpapan ya? Iya, kalau nggak turun di Samarinda ya lewat Balikpapan. Saya 8 kali ke SMA Negeri 1 Bontang Pak, dari Kunjungan di sana. 7 kali ke SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Lumayan Pak itu ya, jalanannya. Iya lumayan, kalau lewat jalur darat lumayan lama Pak. Dari Balikpapan itu jam 10 malam nyampe subuh di sana. Iya, jalan darat itu Pak.
Ya. Nah, kalau menurut saya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, materi di Learning Management System pertemuan kedua, LMS ini kan ragamnya banyak sekali tuh. Nah, psikologi itu termasuk LMS basis cloud, termasuk Edmodo juga, basisnya cloud kan Pak? Nah, karena Iya betul Pak. ya basisnya cloud kan, ya pasti ada lebih dan kurangnya, termasuk di dalamnya kalau kita menggunakan psikologi itu mesti ada fitur-fitur yang mungkin tidak dimiliki Edmodo, atau mungkin ada yang di Edmodo tidak dimiliki di psikologi. Ada fitur yang di Edmodo tidak dimiliki di model, macam-macam. Contoh misalnya kalau di Edmodo itu ada kode yang bisa dibagikan kepada orang tua untuk bisa memantau dan terlibat di kelas itu, kan begitu. Nah, saya juga pernah daftar Pak di psikologi juga itu. Konsepnya sih hampir sama, ya. Prinsipnya kalau bahasa Pak Fatkur, ketua atau presiden matematika Nusantara itu, apapun LMS-nya, yang penting kontennya gitu ya, isinya gitu. Kalau isinya tidak ada kan ya sama saja gitu. Maka kemudian kalau saya boleh rekomendasi di sekolah Bapak, di sekolah nih ya, bangun sistem sendiri Pak. Apalagi ada pondoknya. Bangun server sendiri. Apa kelebihan kalau kita bangun server sendiri? Nah, kan gitu ya. Kalau kita bangun server sendiri, apalagi di pondok, servernya berada di pondok dan anak ada di situ, santri ada di situ, sudah nggak perlu koneksi, Pak. Nggak perlu pakai data, cukup pakai wifi. Nggak pakai paket internet, nggak pakai paket data. Itulah yang kemudian saya punya tulisan tentang bagaimana mengoptimalkan server sekolah pasca UNBK. Karena dengan kalau kita menggunakan model, Pak, itu bisa diinstal di server sekolah, Pak. Itulah yang kemudian saya mendorong. Saya bayangkan, kalau sekolah itu di seluruh Indonesia ada 100.000 server utama. Dan itu kalau kemudian tidak digunakan, kan ya nasib tuh, Pak, komputer itu. Nasib betul itu, Pak. Makanya kalau ada sekolah yang kemudian, Pak Sukari, saya punya server, speknya ini, bisa nggak di-online-kan? Saya cek dulu. Oke, bisa. Lanjut, kita online-kan. Saya bantu online-kan. Kelebihannya, kalau di sekolah aksesnya nggak perlu pakai paket data. Cukup pakai wifi, nggak perlu pakai data. Intranet, dan bisa lebih cepat. Seperti itu, Pak. Ya, banyak memang sekolah-sekolah, guru-guru dulu waktu menggunakan model hanya dipakai untuk ujian online. Ya gitu, Pak. Jadi apa ya? Tapi begitu masa pandemi itu banyak yang tanya, "Loh, Pak, bisa tadi model ngirim tugas?" Bisa. Pakai apa? Kehadiran. Pakai send. Bisa nggak di model pakai kehadiran? Bisa. Pakai apa? Pakai tenden. Jadi maka kemudian saya buat di Wagep ID itu ada materi, video, panduan, file, tugas. Supaya di pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya muncul latihan soal dan ngirim tugas. Itu loh, Pak. Kalau kita, mohon maaf, Bapak Ibu kita dorong masuk ke Wagep ID, maka yang muncul adalah bentar. Saya share screen lagi. Oke. Jika Bapak Ibu misalnya sudah login ke Wagep ID, maka yang tampil adalah ada video tutorial, ada agenda kegiatan, ada panduan, ada
webinar saya, ada penjelasan teknis tentang kelebihan dan kekurangan. Bahkan rekaman video dan yang sudah kita lalui itu, nanti kalau lupa mohon maaf misalnya, 1 bulan yang lalu kok yang akan datang kok kemudian data di WA itu hilang, Bapak Ibu bisa login ke sini. Oh ini nggak saya tutup kok, ya kan? Bisa saya tutup. Jadi tidak hanya ke penugasan, tapi di sini juga bisa membuat kuis loh Pak. Karena di kita nggak ada kuis, nggak ada pretest, ya tidak kita tampilkan di sini. Tapi kalau dulu kita membuat mahir, level mahir, itu ada kuisnya juga. Mahir berapa kemarin? 1 misalnya. Ada pretest, ada posttest. Wah, sampai lupa ini. Sudah banyak sekali. Mahir 1, mahir berapa ini? Mahir 4 aja lah. Kita sudah sampai 6. Ini ada pretestnya. Sebelum materi ada pretest. Kayak penguatan kepala sekolah itu ada pretestnya. Nanti ada posttestnya. Siapa kok yang pretest yang ikut ini? Ketahuan semua, 13 yang sudah ikut ujian. Nah semua Pak Ibu. Namanya pretest gitu ya. Harus klik di mana? Oke, seperti itu. Nanti ada posttestnya juga. Ini yang mahir tahap 4. Ini ada materi-materi video, baru kemudian ada posttest. Nah, ini belum saya buat ini posttestnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rekomendasikan kalau bisa mengembangkan itu aja Pak Mahruji. Server ya di sekolah, kemudian dipakai untuk layanan di pondok. Seperti itu. Supaya nanti anak-anak aksesnya itu tidak paket data full yang digunakan. Makanya saya pertama kali membuat diklat ini adalah, kenapa kok nggak langsung Google, nggak langsung Microsoft, walaupun saya juga punya. Ya kan dengan harapan, kalau ada daerah tertentu yang tidak punya koneksi internet, ini jadi solusi. Jadi solusi. Bahkan kalau mau pemerintah serius itu misalnya bisa membangkitkan RT RW net misalnya. Wah itu bisa nanti itu bisa zamannya Pak Ono W Purbo, zamannya Pak siapa itu yang ada Jadiknas, SMK utamanya jadi piloting untuk ICT Center itu kok benar-benar terjadi antar sekolah bisa terhubung. Sekolah dengan masyarakat bisa terhubung, wah itu bisa luar biasa. Tapi kadang-kadang sesuatu yang baik kalau sudah masuk ranah bisnis itu kadang-kadang agak sedikit susah, tantangannya susah gitu. Seperti itu Pak Mahruji. Baik Pak, jadi semacam membangun intranet sekolah gitu ya? Betul. Ya paham. Ya kan pernah waktu kuliah dulu pernah bikin sih Pak. Jadi mungkin nanti ya. Apalagi begitu. Iya. Tinggal dikembangkan. Kalau internetnya oke, tinggal dipublish plung gitu. Iya. Oh iya kan? Saya juga dulu gitu Pak, mimpi ya apa ya punya server, mulai punya server 1, punya 2, punya 3, sampai saat saya kepala sekolah punya server 7 Pak. Terbayang nggak Pak, servernya ada 7 Pak? Di sekolah loh Pak. Kalau sekolah anak-anak posisi bisa pakai intranet, tapi kalau posisi di rumah diakses melalui internet. Ini Pak, tahun 2009 Pak, 11 tahun yang lalu Pak. Saya nggak tahu kemarin waktu kepala sekolah itu di dokumen manajemen, di mana kepala sekolah bisa
disposisi dimanapun, kapanpun, surat masuk dan keluar bisa kita disposisi. Ini yang apakah langsung begini Pak? Ya tidak. Ya berawal dari yang kecil Pak. Yang kecil sekali. Nah, tak titipkan di sebelahnya mejanya kepala sekolah. Nah ini Pak, ini server pertama tahun 2004 Pak. 2005, 2006 dapat 2, jadi 3, tambah lagi tiap tahun, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, jadinya 7 server Pak. Itu kalau kita mau intranet loh Pak ya. Intranet diperkuat, jaringannya di pondok menggunakan koneksi tanpa internet gitu. Nah ini kalau posisi begini, ini pekerjaannya Pak Ihsan ini, hardware ini. Hardware. Kalau saya di software-nya saja. Kalau Pak Ihsan kan hardware-nya. Saya nyerah kalau hardware. Silakan Pak Ihsan. Suaranya masih mati. Mic-nya masih. Kayaknya fotonya Pak Sukarin nih di belakang saya ini jadi background kayak. Oh iya nah. Iya, waktu ini foto sama Pak. Waktu di hotel apa nih ya di Makassar ya? Oh iya Makassar. Iya, ini foto saya Pak yang baju batik coklat itu Pak. Loh, tahun berapa itu? 2011, 2012 Pak ya? Oh iya, betul. Kalau nggak salah. Iya, waktu pertama aktif ini ya. Dapodik itu Pak. Iya, Dapodik Pak ya. Betul. Dapodik kalau itu. Ini kebetulan saya buka-buka ini ya. Iya, ini Pak, sedikit Pak. Mungkin ya betul ini saya coba-coba tadi di sekolah ini kebetulan dipercayakan sekarang ini saya tidak tahu lagi nih ada swasta lagi mempercayakan sebagai kepala sekolah di sana. Sudah 2 kali datang di rumah ini Pak. Kok tambah lagi Pak? Ya tambah lagi Pak beban ini. Kebetulan ada pesantren Pak. Pesantren pesantren SMK IT ya. Berbasis IT terus dengan hafalan ya. Tapi ini yang mereka tadi pertanyakan bagaimana untuk pengembangan ininya. Jadi saya coba-coba tawarkan. Kebetulan di SMK 8 kami coba bandingkan ya antara gunakan Google Classroom dengan gunakan Genomio. Jadi untuk sementara kami ada 2 jurusan gunakan Google Classroom dan ada 1 jurusan gunakan Genomio. Kita coba lihat perkembangannya. Ternyata teman-teman ada juga yang sudah terbiasa gunakan ya, sudah terbiasa gunakan Google Classroom Pak, enak Google Classroom Pak. Terus ada juga beberapa teman yang, oh enak Pak, ini Pak Genomio. Ternyata kita untuk melakukan backup dan sebagainya itu agak mudah Pak. Nah itu. Terus kalau di SMK 7 yang saya tempati juga Pak, SMK 7 mereka gunakan ini Pak, Genomio ternyata. Ada dari kerjasama dengan UNM, Universitas Negeri Makassar yang melakukan riset perbandingan untuk penggunaan LMS di sana Pak. Ternyata sudah gunakan Genomio. Nah ini Pak yang saya coba ininya. Tadi saya tertariknya Pak yang apa terus Pak ini ya sampaikan dari Kalimantan Pak ya. Ya. Pak Rudia masalah pemanfaatan ya. Betul itu Pak. Bahwa banyak LSM mode yang kita bisa kembangkan, tapi kembali faktor keterbiasaan kayaknya. Dan masalah ini Pak ya, server ya, betul-betul ini server Pak. Banyak sekarang server di sekolah-sekolah itu nganggur Pak. Ya. Ya, terus terang di sekolah saya ini Pak ada 12 server Pak. Apa? 12 servernya Pak di sekolah saya Pak. Iya. Iya, karena tahun ini kemarin kami adakan 3 server lagi. Saya pesan server yang kemarin langsung ini yang build up itu langsung 3 berarti 60 juta, yang paket 20 jutaan Pak satu server. Alhamdulillah sudah tiba ini 3 server dan itu setelah ujian nasional itu tidak dimanfaatkan Pak. Iya. Iya. Terus ada lagi yang saya dapat dari Telkom yang harga 120 juta server juga. Itu juga nganggur juga di sekolah, entah mau diapakan. Itu bisa ditransfer ke Gresik itu Pak. Iya Pak. Kemarin Pak yang pelaksanaan ujian tes CPNS Pak, kebetulan yang digunakan saya punya Pak. Kebetulan ada server pribadi yang saya miliki di rumah ini.
yang 32 giga Pak. Oh, mantap itu, Pak. Iya Pak, dengan hard disk 4 tera. Ini kan kebetulan saya kemarin waktu S1 mengambil jurusan teknik komputer itu dengan skripsi sistem kontrol mesin genset dengan menggunakan frekuensi FM. Jadi cukup di Makassar saya bisa matikan mesin ada di Kalimantan di mana saja. Itu penelitian saya kemarin. Tapi sekarang sudah buntu Pak, sudah macet semua. Nah ini makanya saya mau kembali ke Pak Sukari belajar lagi bagaimana, karena kami ini bukan orang aplikasi Pak, kami orang perangkat keras yang bongkar simpan Pak. Ini saya tertarik dengan apa yang dipaparkan tadi Pak ini Mas Ruji tentang LMS yang mereka gunakan. Ternyata banyak LMS yang belum kami tahu, yang ini yang kami ingin sharing dengan Bapak mungkin ya. Makasih Pak. Ya, ternyata nyimpen juga dokumen saya nih. Saya malah nggak punya ini. Iya Pak, ini banyak Pak. Ya Pak Ihsan, jadi iya Pak. terima kasih. Memang kami mendorong ketepatan dari pengalaman mengelola server sekolah, itulah kemudian saya nulis buku tentang bagaimana server cerdas berdaya pasca UNBK, optimalisasi server, mengembangkan e-learning sekolah. Itu saya tulis saja. Ya, dengan harapan kalau kita tidak bisa ketemu secara virtual, ketemu dengan bukunya gitu. Ternyata banyak kepala sekolah kemarin, loh Pak, ternyata buku Pak Sukari ini berada di perpustakaan saya, di foto. Padahal itu tulisan tahun 2012 loh Pak Ihsan. Buku mengembangkan e-learning itu. Jadi ya dengan pandemi ini baru kemudian sambung gitu loh, baru digunakan. Prinsipnya biasanya begini Pak, tak kenal maka tak sayang. Karena belum pernah menggunakan model, bawaannya itu sulit dulu Pak. Susah dulu. Ini gimana ini cara menambahkannya, gimana cara buat kuisnya. Jadi susah dulu. Kalau sudah mengenal seperti saya, malah nggak sulit untuk melepaskannya. Kenapa? Ini lebih komplit, ini lebih bagus, ini lebih enak dokumentasinya seperti itu, karena sudah terbiasa. Makanya kemudian kami membuat workshop sampai angkatan ke-11 itu. Jadi itu Pak Ihsan, jadi kita memang, oh iya, yang workshop pemanfaatan server pasca UNBK itu juga belum saya lanjutkan itu kemarin. Ternyata workshop yang seperti itu agak sulit untuk mempraktekannya gitu. Karena servernya berada di sekolahan, mereka nggak bisa remote, itu harus ke sekolahan, padahal bisa ada solusinya. Sementara izin dulu saya break dulu, ada dan asar dulu. Izin sholat dulu Pak. Oke.
Dari yang dari kantor itu tadi pergi sama-sama salon sama dari simpenan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Silakan, ini sudah jam 3 persis. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena ini adalah pertemuan ketiga atau penutup, ya, pertemuan terakhir di kegiatan Diklat tahap 7. Hingga jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, disampaikan, dipersilakan. Saya Dina Umar tadi kayaknya mau bertanya ini kan tadi. Silakan Pak, saya Dina Umar. Apakah menyimak? Silakan. Pak Ahmad Sayuti, Bu Nur Rosida, Pak Puji Jatmo. Silakan Pak, jika ada yang mau disampaikan. Bu Lili Mazidatul, monggo Bu, jika ada mau yang di-sharing, mau di-sharingkan ya. Pas Pak. Pas ya, alhamdulillah, kalau pas. Yeah. Selamat sore, Bu Yopet. Sehat Bu Yopet. Saya suruh ini siapa? Arni, Ella, Norita don tanam ketimun. Karena saya tanaman berjalan setengah mati tidak bisa tanam. Jadi heren anda kombelu semangkara heren karena saya tidak bisa tanaman berjalan. Bapak tiga panel ketimun mulai kotor. Saya sekarang melihat. Beliau lagi di kendaraan masih. Pak Amma Mansur. Beliaunya kayaknya tidak di tempat ini Pak Amma Mansur ini. Sudah cukup Bapak Ibu, jika tidak ada ya segera kita tutup kegiatan Diklat kita hari ini. Jika ada yang masih mau ditanyakan, dipersilakan. Tugasnya saya tunggu terakhir tanggal 13 Agustus Bapak Ibu. Berarti kurang berapa hari ya? Ini tanggal 8. Masih kurang 5 hari lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada waktu longgar segera mengirimkan tugasnya. Baik email ya. Iyo, ada dia bilang, abang punya email deh. Ya, passwordnya Wagep 2020. Nah ini tadi banyak yang tidak bisa login karena menggunakan passwordnya sendiri. Seperti itu. Jadi loginnya menggunakan email pada saat mendaftar, passwordnya Wagep 2020. Oke, Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, Bu Rosida, ada yang mau disampaikan? Cukup? Bu Nur Rosida? Cukup ya? Alhamdulillah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kegiatan Diklat Kepala Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh, Learning Management System menggunakan model, dan saya atas nama Ketua IKI Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas bergabungnya Bapak Ibu pada kegiatan diklat ini, dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan diklat mulai pembukaan sampai hari ini ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Bapak Ibu sebelum kita tutup. Dibuka apa namanya videonya. Bentar, Pak. Dibuka. Fotonya nanti pas sudah difoto baru lo ketinggalan. Duh, kok elek.